Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang dimaksud sama sistem persamaan linear, sebelum belajar itu kita harus tahu dulu persamaan linear. Nah, yang dimaksud sama persamaan linear itu seperti ini. Dinamakan persamaan linear karena tanda hubungnya pakai sama dengan. Dan dinamakan dua variabel karena di sini terdapat variabel X dan variabel Y. Ini adalah contoh juga dari persamaan linear dua variabel. Nah, gabungan dari beberapa persamaan linear, baik yang penting lebih dari satu, itu dinamakan sistem persamaan linear dua variabel atau disebut SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV itu biasanya seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1, ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di sini A1, A2, B1, B2, C1, C2-nya adalah bilangan real. Kemudian solusi dari SPLDV ini bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengerjakan SPLDV. Yang pertama menggunakan grafik, yang kedua substitusi, yang ketiga eliminasi, yang keempat campuran, dan yang kelima determinan. Saya akan terangkan dari yang pertama dulu. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X ditambah Y sama dengan 0, X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan cara grafik. Nah, bentuk yang ini, X tambah Y tetap, dan X dikurangi Y ditambah 2, kita tambah 2-nya ini kita pindah ruas sehingga menjadi negatif 2. Kemudian, langkah yang pertama, untuk yang X tambah Y sama dengan 0, kita buat X-nya menjadi 0 dulu. Kalau X-nya kita buat jadi 0, yang ini, berarti kan Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau dapat Y-nya 0 juga, kita cari titik yang lain untuk X-nya. Di sini saya contohkan, saya ngambil X-nya 2. Kalau kalian ngambil selain 2 juga boleh. Ngambil 5 boleh, ngambil negatif 6 juga boleh. Itu terserah kalian. Nah, saya di sini ngambil X-nya 2. Kalau X-nya kita ganti 2 kan berarti menjadi 2 ditambah Y sama dengan 0. Berarti 2-nya pindah, berarti Y sama dengan negatif 2. Seperti itu. Paham? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, yang X dikurangi Y sama dengan negatif 2, sama seperti tadi, X-nya kita buat 0. Berarti kita dapatnya kan negatif Y sama dengan negatif 2, atau Y sama dengan 2. Nah, kalau di sini Y-nya gak dapat 0, gak kayak ini, sekarang kita ubah, Y-nya sekarang kita buat jadi 0. Kalau Y-nya jadi 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Sampai sini ngerti? Kalau sudah, kita buat grafiknya sekarang. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Tadi kan titiknya 0,0 ada di sini, 0, X-nya 0, Y-nya 0. Terus yang kedua, X-nya 2, Y-nya negatif 2. Yang tidur ini X ya, yang berdiri Y. X-nya 2 di sini berarti kan Y-nya negatif 2 di sini. Nah, ini. Jadi kedua titik tadi yang 0,0 sama negatif 2, 2, negatif 2 kita hubungkan. Jadi garis ini kan. Yang bawah juga sama. 0,2. 0,2. Oh, ada di sini titiknya. Terus yang satunya, X-nya dulu ya yang dibaca. Negatif 2,0 ada di sini. Hubungkan garis. Nah, paham kan? Nah, hasilnya itu adalah titik potong ini. Titik potongnya berapa? Negatif 1,1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,1 ini. Selesai, seperti gitu aja. Paham? Kalau sudah, saya terangkan yang metode substitusi. Nah, misal ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan negatif 8. Yang kedua, 2X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Kalau metode substitusi, kita misalkan dulu, mau yang atas atau yang bawah itu terserah kalian. Saya pakai yang atas dulu ya. Kan yang atas itu X ditambah Y sama dengan negatif 8.
Y-nya saya pindah biar X-nya sendirian. Berarti X sama dengan negatif 8 dikurangi Y. Sampai sini sudah? Kalau sudah, X-nya ini kita masukkan ke persamaan yang kedua, yang ini. Kita masukkan, jadi X-nya ini diganti pakai ini. Lihat, 2X berarti menjadi 2 dikalikan negatif 8 dikurangi Y. Dikurangi Y, ini kan, sama dengan negatif 1. Kalau kita kalikan ini, kan dapatnya negatif 16. Ini dikurangi 2Y, dikurangi Y sama dengan negatif 1. Terus, 16-nya saya pindah. Berarti jadinya negatif 1 ditambah 16 kan? Hasilnya 15. Negatif 2Y dikurangi Y, hasilnya negatif 3Y. Terus, Y-nya berapa? Berarti kan 15 dibagi negatif 3. Ini sama dengan negatif 5. Sudah dapat Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini kita masukkan lagi. Mau dimasukkan ke yang atas boleh, masukkan ke yang bawah juga boleh. Nah, di sini saya masukkan ke yang atas karena lebih gampang. Y-nya tadi dapat negatif 5, dimasukkan nih. Y-nya diganti negatif 5. Ya kan? Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Terus, negatif 5-nya saya pindah jadi positif. Sehingga didapat X-nya adalah negatif 3. Ya kan? Ingat, himpunan penyelesaian itu adalah X, Y. Berarti hasilnya adalah negatif 3, negatif 5. Seperti itu. Itu metode substitusi. Kita lanjut ke metode ketiga, yaitu eliminasi. Nah, untuk yang metode ketiga, soalnya masih sama seperti yang nomor 2. Ya. Saya pakai soalnya sama, tapi metodenya yang kita ubah. Untuk metode eliminasi, caranya ini kita tulis lagi. Ingat, metode eliminasi itu pakai pengurangan atau penjumlahan. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi Y-nya dulu. Lihat, Y-nya kan sama-sama ini sudah. Kalau X-nya masih beda kan? Di sini X-nya 1, yang bawah 2. Nah, kalau di sini Y-nya udah 1, yang bawah juga 1 kan? Bisa kita eliminasi. Yang 1 plus, yang 1 min. Biar ini jadi 0 kan kita harus tambah. Ya kan? Sehingga hasilnya X ditambah 2X, 3X. Positif Y ditambah negatif Y kan 0. Negatif 8 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 9. Sehingga ketemu X-nya adalah negatif 3. Dapat dari mana? Negatif 9 ini dibagi 3. Dapatnya negatif 3. Itu yang X. Terus kalau kita mau mengeliminasi X-nya gimana? Nah, di sini kan kita sekarang kalau yang ini kita mengeliminasi Y, yang ini kita mengeliminasi X. Caranya, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, untuk perkaliannya ini nanti tergantung soal. Nah, kenapa ini saya kalikan 2? Biar konstantanya sama. Ini kan soalnya 1. Saya kalikan 2 biar jadi 2X. Y-nya juga dikalikan 2. Negatif 8-nya juga dikalikan 2. Sehingga hasilnya 2X ditambah 2Y ditambah dengan negatif 16. Yang bawah dikalikan 1 berarti tetap kan ya. Nah, ini tujuannya ini. Kita mau mengeliminasi X-nya kan. Ini dikalikan 2 biar ini sama. Jadi nanti kalau dikurangi jadi 0. Itu tujuannya. Jadi 2 sama 1 ini nanti tergantung dari soal. Seperti itu. Terus kalau sudah, kita kurangi. Sehingga 2X dikurangi 2X kan habis. 2Y dikurangi negatif Y dapatnya 3Y. Negatif 16 dikurangi negatif 1 dapatnya negatif 15. Kemudian kita bagi. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Selesai kan? X-nya negatif 3, Y-nya negatif 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Lanjut ke metode keempat. Untuk metode keempat, kita mau menggunakan metode campuran. Yang dimaksud sama campuran itu kita menggunakan metode eliminasi maupun metode substitusi. Nah, untuk metode keempat ini biasanya yang
paling populer atau paling sering digunakan sama orang-orang. Nah, caranya gimana? Soalnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, caranya adalah yang pertama kita gunakan adalah metode eliminasi. Ya, ini soalnya sama seperti yang atas ya. Saya tulis lagi, kemudian saya eliminasi. Nah, paling gampang kan mengeliminasi X-nya tuh, kayak tadi. Kita tinggal tambahkan aja kan, karena Y-nya sudah sama. Sehingga nanti dapatnya ini 3X, yang ini negatif 9. Terus kita bagi negatif 9 bagi 3, sehingga dapat X-nya adalah negatif 3. Metode eliminasi sudah. Sekarang kita substitusikan hasilnya ini. Kan dapat X-nya 3. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau yang atas atau yang bawah terserah kalian. Kalau saya pakai yang atas. Nah, sekarang X-nya kan dapat negatif 3. Substitusi ke atas kan ya. Nah, kita ganti X-nya menjadi negatif 3. Y-nya tetap, karena masih kita cari. Sama dengan negatif 8. Kemudian, Y sama dengan negatif 8. Negatif 3-nya kan dipindah ruas. Berarti jadi positif 3. Sehingga didapat Y-nya sama dengan negatif 5. Selesai. Berarti hasilnya adalah negatif 3, negatif 5. Seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah, lanjut ke metode terakhir, yaitu metode determinan. Nah, soalnya masih tetap. Untuk metode determinan, kita menggunakan cara matriks. Ya, jadi persamaan ini kita ubah dulu menjadi bentuk matriks. Caranya gimana? Ditulis konstantanya saja. Ini kan kalau nggak ditulis 1. Ini saya tulis 1. Y-nya 1. Tetap di atas. 2X di bawah berarti diambil 2-nya aja. Negatif Y berarti negatif 1. Ini ditulis lagi. X, Y tetap seperti ini sudah. Hasilnya ditulis setelah sama dengan negatif 8, negatif 1. Terus caranya gimana? Cari determinan D terlebih dahulu. Determinan D itu yang ini kita tulis. Seperti ini. Terus nanti dikalikan. Caranya gimana? Nih, 1 kali negatif 1. Bentuk cara ngalikannya gitu ya. Pojok kiri atas dikalikan pojok kanan bawah. 1 kali negatif 1 dikurangi 1 kali 2. Ya, hasilnya berapa? 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 kali 2, 2. Negatifnya tetap. Berarti dapatnya negatif 3. Itu D. Terus kalau sudah, sekarang kita nyari DX. Cara mencari DX bagaimana? Cara mencari DX itu, kolom yang pertama ini, yang 1, 2, ingat kalau mau mencari X, kolom yang pertama ini, kalian ganti dengan hasilnya. Ya, berarti 1, 2, saya ubah menjadi negatif 8,1, hasilnya yang ditulis. Kolom kedua tetap. Terus kalian kalikan sama seperti tadi. Negatif 8 kali negatif 1, dikurangi 1 kali negatif 1. Nih. Ya. Jadi pojok kiri atas kali pojok kanan bawah, dikurangi pojok kanan atas dikalikan pojok kiri bawah, kali silang lah intinya. Kita kalikan, berarti kan dapatnya 8 ditambah 1, yaitu 9. Kalau sudah dapat DX, bisa kita nyari X-nya. Caranya gimana? DX dibagi D, itu buat nyari X. Berarti 9 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 3. Selesai 1. Sekarang tinggal nyari Y-nya. Berarti harus nyari D, Y terlebih dahulu. Cara nyari DY gimana? Kalau tadi untuk nyari X kolom 1 yang kita ubah, kalau nyari DY kolom 2 yang kita ubah. Jadi kolom 1 yang ini tetap 1, 2. Yang kolom 2 kita ganti pakai di hasil. Jadi negatif 8 sama negatif 1. Kalau sudah, kita kali silang lagi. 1 kali negatif 1 dikurangi negatif 8 kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 1 ditambah 16, yaitu 15. Berarti Y-nya gimana? Y sama dengan DY dibagi D. 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif
5. Jadi hasilnya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 5. Seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah paham, materi hari ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.